Tidak baik, maksud saya. Ya, kalau kita lihat gesturnya, sepertinya Pendeta Melato sangat tegang di sini. Ya, lihat gelas kopi yang dia minum, sepertinya sudah nggak ada itu, sudah dibalik seperti itu. Sebenarnya sudah dari tadi nggak ada kopinya, hanya berpura-pura untuk menutupi ketegangan yang luar biasa. Kasihan ya. Tafsirnya amburadul, out of context begitu. Jadi kalau paksa debat nih, aduh bagaimana ya cerita. Tapi saat debat ternyata dia hanya jadi ayam sayur ya. Kita saksikan Pendeta Melato curhat di hadapan jemaat setelah debat. Apakah masih sesumbar meremehkan Romo Cafe seperti sebelumnya? Aduh, beta sudah ada waktu. Baru juga kemampuan juga pas-pas kalau Romo suterlat. Romo tuh spesialis itu barang. Namanya Lato. Dan dalam debat itu karena memang beta nih pemain baru juga. Perpecahan yang betul-betul bertentangan dengan firman itu terjadi karena dosa Romo. Selesai. Mau apa lagi kalau bukan dosa? Buktikan ayatnya di mana perpecahan itu terjadi karena dosa. Terlalu banyak. Mana ayatnya? Iya. Dosa itu menyebabkan orang melanggar hukum Allah, Romo. Bapak Pendeta tunjukkan ayat dulu perpecahan terjadi karena dosa. Romo, dosa itu Mana ayatnya Bapak Pendeta? Saya butuh ayatnya. Terang pribadi Bapak sebagai nabi, sebagai kaca. Mohon maaf Pak Pendeta Saya Melato. emosi kah, Bapak Pendeta? Kalau Pak Tidak, Pendeta saya emosi Melato kah? bisa lebih kan tanpa merendahkan atau kata-kata yang menyerang pribadi. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Ya. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Poin terakhir kesimpulan dari saya dalam doa penutupnya, dia ajak Bapa di surga untuk jadi bidat. Dia minta Bapa di surga supaya jadikan kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Jadi level parah Protestan bukan saja mengajak umat manusia jadi bidat, tapi mengajak Bapa di surga untuk ikut-ikutan jadi bidat. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan ya Bu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, masih ingat nggak ulasan di channel ini soal Pendeta Melato yang ketakutan debat melawan Donditan? Masih dong ya. Pendeta Melato saat itu sok-sok bersemangat mau berdebat. Endingnya lari dengan sejuta jurus ngeles sebelum masuk ke gelanggang. Hingga Donditan menyebutnya sebagai Pendeta Melato. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan. Supaya beliau nonton ini, supaya tahu duduk perkaranya. Jadi kalau bilang mundur karena saya mau mundur, tidak ada. Saya sudah sangat siap. Pak Donditan ini bukan batal. Jadi mereka mau, kalau Pak Donditan mau online, sesegera mungkin kami layani. Gini dong, dia ngomong di mimbar, gua anak setan. Lah berani kan dia melakukan yang sama di depan gua gitu? Berani dia bilang. Ya udah kalau berani kenapa dia mundur? Lah, ya udah rame-rame aja sekalian debat sama rame-rame. gua. Gua kasih ke 10 orang dalam satu meja deh. Dia sama jemaat dia atau sama majelisnya kek, atau sama penatuannya kek, satu meja dia sama gua deh. Nah, sekarang gini, saya nggak bisa maksa orang yang takut begitu aja. Kalau takut ya udah bilang aja, kalau nggak mau debat ya udah bilang aja. Ya kan? Nah sekarang ini ada orang bilang ngatain gua anak setan. Tapi giliran gua ajak debat face to face, kenapa mundur begitu nih? Ya. Nah, kali ini saya akan menyajikan tayangan dan ulasan tentang Pendeta Melato setelah debat dengan Romo Cafe yang akhirnya membuat kesaksian di hadapan jemaatnya mengakui keunggulan Romo Cafe dibanding dirinya yang tidak ada apa-apanya. Padahal sebelumnya dia sempat sesumbar mengomentari kualitas Romo Cafe. Katanya tafsirnya amburadul. Dan tafsirnya amburadul, out of context begitu. Jadi kalau paksa debat nih, aduh bagaimana ya cerita. Tapi saat debat ternyata dia hanya jadi ayam sayur ya. Malah Pendeta Mel mengaku susah bobo gegara debat dengan Romo Cafe yang berakhir dengan situasi yang memalukan.
Saya yang di waktu pagi saja, karena mengingat debat itu, saya agak susah tidur loh. Saya tidak tahu kalau Romo Cafe bisa gampang tidur ya. Terpaksa dihentikan oleh moderator karena problem etika. Sepertinya diskusi ini tidak bisa lanjut karena memang Tidak bisa, ada hal etika yang dilanggar. Suara lantang Khasmel atau berubah langsung ke Mayu ya. Sementara sorak-sorai jemaat Katolik rame-rame menertawakan jagoan dari Protestan itu dengan gaya kocak dan menghibur tentunya. Ini kan tadi 1 jerigen air dia minum tadi itu tanda psikisnya nggak benar tuh. Alex, kau terakhir. Kopinya kayaknya aku perhatiin Kesimpulan, kopinya sobat udah tutup. habis di gelas sebenarnya tuh. Poin terakhir kesimpulan dari saya dalam doa penutupnya, dia ajak Bapa di surga untuk jadi bidat. Wow, jadi paham kita kenapa dia ketakutan ngadapin Donitan. Lah ngadapin sesama penyembah Yesus aja dia sudah TK. Oh, gegara gagal menahan emosi, apalagi dengan Donitan. Romo Cafe sudah ajak-ajak gitu loh, ajak saya untuk debat. Hanya saya ini memang waktu tidak ada. Nah kalau Romo Cafe tantang seperti ini dan jadi debat, saya melihat efek lain gitu loh ya. Saya tidak mempersalahkan ya. Saya melihat efek lain. Aduh ini memang harus kalau Tuhan berkenan itu harus hati-hati. Kita ngomong dengan penuh ketenangan. Dan kalau biasanya di kalangan jemaat Tuhan yang saya gembalakan misalnya ya, kalau mereka ditanya tentang setuju debat, itu paling banyak yang tidak setuju. Jadi ada yang setuju, tapi banyak yang tidak setuju. Ya memang kalau tidak setujunya adalah tidak setuju karena takut, karena main aman, ya saya tidak setuju dengan sikap begitu. Dan mungkin juga masukan bagi Romo Cafe ya. Saya tidak tahu, dia minta maaf ya, dia pengikutnya berapa, kok dia langsung tantang kami gitu loh. Ya, dan kalau debat kayak di TikTok tuh, aduh itu kayak bercanda. Kadang-kadang ada orang yang debat, pas lawan lagi bicara dia membisukan. Apalagi dia sudah panik, dia sudah kewalahan, dia membisukan dan lain sebagainya. Atau turun, hilang, alasan rusak, apa segala macam. Saya pikir itu tidak baik. Ya, saya lihat beliau pernah diskusi dengan teman saya, Pendeta Eben Plaimo. Dan itu jujur saya lihat kemampuan beliau, aduh itu berat itu. Ini bukan masalah copot ayat, tahu beberapa ayat, bukan. Tafsirnya amburadul, out of context begitu. Jadi kalau paksa debat nih, aduh bagaimana ya ceritanya ya. Karena saya pernah lihat sepintas, saya bilang, aduh ini beliau copot ayat ini. Dan kami paham betul cara menafsirkan ayat ini, dia hantam sembarang di situ. Mungkin di depan layarnya itu sudah ada siap ayat-ayat, kan ChatGPT ini kan gampang. Atau apa saya tidak tahu. Tapi out of context gitu. Nah, jadi di awal dia meremehkan kualitas pemahaman Romo Cafe yang dia sebut amburadul ya. Nah, sekarang mari kita saksikan Pendeta Mel Atok curhat di hadapan jemaat setelah debat. Apakah masih sesumbar meremehkan Romo Cafe seperti sebelumnya? Aduh, beta sudah ada waktu. Baru juga kemampuan juga pas-pas kalau Romo sudah terlat. Romo tuh spesialis itu barang. Namanya laptop. Dan dalam debat itu karena memang beta nih pemain baru juga ya. Jadi sudah mengerti format debat, lalu apalah. Yang format atur jo Romo pun tim, berarti saking seriusnya Romo gitu loh. Romo pun tim, ya atur. Oh beta baru tahu kalau debat tuh begini. Saya bilang, oh oke, beiko. Lalu sebenarnya bagi orang tertentu bilang, Bapak juta lalu bodoh-bodoh, nanti orang goreng sama Bapak di situ kan begitu. Lalu moderator Jo Romo pun begitu. Dan puji Tuhan diskusinya jalan baik. Lalu kemudian acara radio, kemarin orang tanya, Bapak Pendeta kira-kira debat kemarin siapa yang menang? Ya Injil yang menang dong. Tepuk tangan buat Injil. Ya, Injil yang menang katanya. Ini ngeles level Theos. Nah, sekarang mari kita simak ketegangan, kelucuan cuplikan detik-detik Pendeta Mel Atok sebagai seorang Kristen Protestan dihentikan oleh moderator debat karena berulang-ulang melakukan pelanggaran etika dengan cara menyerang personal lawan debatnya, yaitu Romo Cafe sebagai seorang Katolik. Dan juga reaksi para apologet Katolik pasca debat, bagaimana sikap mereka. Bagaimana kita masuk ke dalam kesatuan iman
Kalau terjadi ribuan denominasi Bapak Pendeta, kalau semua orang mengajarkan dan membawa orang kemana? Kesatuan atau mana? 1 Korintus 1 ayat 10. Apa kata Santo Paulus terhadap situasi ini? Minta saya tanggapi, gampang tuh Romo. Jangan soal gampang, Pendeta. Baik, mohon maaf Romo. Gampang sekali itu Romo. Banyak Romo. Saya tidak mereduksi Bapak punya penjelasan gampang, enteng. Tidak, saya tidak omong banyak. Saya coba bacakan dulu. 1 Korintus bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lalu apa masalahnya? Jangan ada perpecahan di antara kalian. Kembali kepada pertanyaan saya pertama. Kenapa terjadi begitu banyak ribuan denominasi kalau Paulus di sini menekankan jangan terjadi perpecahan di antara kalian? Ya, saya jawab. Jadi kalau perpecahan yang betul-betul bertentangan dengan firman itu terjadi karena dosa, Romo. Selesai. Mau apa lagi kalau bukan dosa? Buktikan ayatnya di mana perpecahan itu terjadi karena dosa. Terlalu banyak. Ya, Salah satu ayat bahwa perpecahan terjadi karena dosa. Terjadi karena dosa. Letter leg. Kita omong sekolah skriptura. Mana terjadi karena dosa? Dosa, kata dosa. Perpecahan terjadi karena dosa. Romo terlalu berlebihan itu. Tadi bisa berlebihan. Bukan berlebihan. Saya berhadapan dengan sekolah skriptura. Tunjukkanlah bahwa perpecahan terjadi karena dosa. Mana ayatnya? Iya. Dosa itu menyebabkan orang melanggar hukum Allah, Romo. Bapak Pendeta, tunjukkan ayat dulu perpecahan terjadi karena dosa. Romo, dosa itu mana ayatnya Bapak Pendeta? Saya butuh ayatnya. Semua perpecahan yang bertentangan dengan firman, mulai dari Kejadian sampai Kain bunuh Habel pun itu gara-gara dosa. Itu jelas di sana. Mana ayat di dalam denominasi dan perpecahan karena dosa? Saya butuh ayat jika saya berhadapan dengan sola skriptura. Semua ini kembali kepada Alkitab. Bukan perpecahan karena dosa. Tunjukkan ayatnya karena saya tafsir kacau dan ngawur. Kita tanya Romo tidak bisa menjawab padahal ada kaitan dengan tema. Sekarang Romo moderator keberatan. Ya. Apakah saya pernah mengatakan Bapak Pendeta Melatok saksi ngaruh sedang ngawur dan kacau? Saya tidak pernah menggunakan determinasi etika. Determinasi etika moderator. Sudah berapa kali ngawur dan kacau? Sudah 5-6 kali digunakan kata yang sama. Kemudian tidak sesuai dengan firman alias bertentangan dengan firman, itu adalah dosa. Karena dosa sudah mengintip di depan pintu, akhirnya Kain panas hati, tidak peduli firman, bunuh adiknya. Itu bukti perpecahan. Bapak Pendeta, definisi dosa, Bapak Pendeta, definisi dosa. Kalau begitu, apa itu dosa menurut kitab suci? Dosa itu artinya kepasifan terhadap kebenaran, keaktifan terhadap ketidakbenaran. Di mana ayat yang mengatakan dosa karena kepasifan terhadap kebenaran? Mana ayatnya? Yeremia 4 ayat 22. Oke. Ya, sebelum dibacakan, mohon maaf para narasumber, Pak Pendeta dan Romo Cafe, untuk diusahakan untuk menghindari hal-hal yang seperti terjemahan ngawur atau hal-hal yang sedikit merendahkan atau membuat orang ngawur, penafsiran kacau. Saya pikir ini kita punya mungkin hal itu bisa dihindarkan. Mungkin hal itu bisa akademis berbeda. Ada etika akademisnya. Ya Romo ngotot, di mana dosa, di mana dikatakan? Tetapi saya tidak pernah menyerang pribadi Bapak sebagai ngawur atau kacau. Mohon maaf Pak Pendeta Melatok, kalau Pak Pendeta Melatok bisa lebih kan tanpa merendahkan atau kata-kata yang menyerang pribadi. Karena Romo dipancing-pancing tadi bilang ini itulah segala macam. Oke, Yeremia 4 ayat 22. Romo dengar ini. Sungguh bodohlah umatku itu. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Ya. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Ya. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Itulah dosa. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi kalau buat jahat pintar, buat baik bodoh. Yesaya 5 ayat 22. Dunia terbolak-balik, pahit mereka bilang manis, manis mereka bilang pahit. Definisi dosa yang saya minta. Definisi dosa. Iya, karena dosa Bapak bilang itu tadi adalah perpecahan karena dosa. Dosa itu kepasifan apa? terhadap kebenaran,
di mana dikatakan. Oke, sekarang saya akan mendefinisikan apa itu dosa. Yakobus, bantu dulu Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Saya akan mendefinisikan akar dari dosa. Bahwa sola scriptura, kami tidak anti dengan tradisi, tidak anti dengan konsili, tidak anti dengan apapun, selama tidak tabrak firman Allah. Ya, Bapak Pendeta tidak memberikan definisi. Yang pertama, di Alkitab, tapi Katolik percaya Tritunggal tidak. Bapak Pendeta mengatakan bahwa perpecahan karena dosa. Yang kedua, dosa adalah kapasipan dari apa? Tidak dijelaskan. Sekarang Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 mendefinisikan apa penyebab dari dosa. Kasih omong pencobaan dari setan. Tahu tidak seperti itu aja. Saya pikir Yakob kembali tadi yang ketujuh kali. Yang ketujuh kali, ini sudah saya hitung, yang ketujuh kali kembali lagi anggap enteng, tidak anggap orang dan sebagainya. Bukan, memang tafsiran Tidak, Bapak Pendeta. Ini secara etika. Mohon maaf. Maaf ya Bapak Pendeta, tidak baik maksud saya. Ya, kalau kita lihat gesturnya sepertinya Pendeta Melato sangat tegang di sini. Ya, lihat gelas kopi yang dia minum, sepertinya sudah nggak ada itu, sudah dibalik seperti itu. Sebenarnya sudah dari tadi nggak ada kopinya, hanya berpura-pura untuk menutupi ketegangan yang luar biasa. Kasihan ya. Saya pikir Bapak tidak terjadi di sini karena sudah. Ya. Yakob saya serahkan sudah terlalu banyak. Oke. Kali saya hitung. Baik, karena kalau kita lanjutkan juga nanti takutnya akan memperburuk situasi dari kedua belah pihak. Mungkin nanti kita akan coba cari sesi yang lain untuk lebih. Saya tetap menghormati Romo sebagai pribadi, tapi kan tafsiran Romo. Pendeta Melato, moderator lagi menjelaskan. Tolong moderator. Oh, ini sudah 7 kali. Apa sih Romo ini? Pak Jakob, ini kan debat terbuka. Gimana sih? Iya. Debat terbuka tidak berarti etika tidak ada. Siapa yang tidak beretika? Di mana letak tidak beretika? Mengekspresikan. Saya tidak pernah merendahkan Bapak Pendeta dengan ngawur, dengan apa. Bapak Pendeta, kita dengarkan moderator. Karena saya pikir Romo. apapun sakit hatinya Bapak Pendeta tentang ngawurnya tafsiran Bapak Pendeta tidak ada hak untuk mengatakan. Ya, terima kasih. Saya doakan Romo, Tuhan saksi. Baik. Apa modal begini? 60.000 dosa menyebabkan perpecahan. Karena dosa menyebabkan perpecahan berarti 60.000 denominasi itu dosa semua. Ya, tidak. Itu logikanya begini. Lihat. Marcel, logikanya begini, dia bilang dosa perpecahan ditimbulkan oleh dosa. Dosa itu ditimbulkan oleh setan. Artinya denominasi adalah hasil karya dari setan. Selesai. Maksudnya kalian yang menyimpulkan. Saya tidak mau menyimpulkan sebenarnya. Kalau kalian dengar baik-baik, pertanyaan filosofis tadi untuk mengumpan dia untuk orang yang pendengar yang menyimpulkan. Karena saya bilang perpecahan timbul dari mana? Dia bilang karena dosa. Dosa dari mana? Kejadian 3 oleh setan. Artinya secara tidak langsung dia mau menyimpulkan. Apa? Konklusi ayo dami sertamu. Artinya denominasi hasil karya Setan. Selesai. Saya berkesimpulan bahwa memang kuah kosong karena pendeta-pendeta pada umumnya itu otak mereka tuh sama saja. Cuma sampai dipatung orang mati. Perhatikan tadi satu jerigen air dia minum tadi itu tanda psikisnya nggak benar tuh. Alex, kau terakhir. Kopinya kayaknya aku perhatikan kopinya udah habis di gelas sebenarnya tuh. Poin terakhir kesimpulan dari saya dalam doa penutupnya, dia ajak Bapa di surga untuk jadi bidat. Dia minta Bapa di surga supaya jadikan kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Jadi level parah Protestan bukan saja mengajak umat manusia jadi bidat, tapi mengajak Bapa di surga untuk ikut-ikutan jadi bidat. Makanya dengan alasan itu gereja anatema, terkutuk. Kemudian debatnya agak panas ya, kadang-kadang tidak bisa tidur, kan begitu. Saya begitu. Saya yang di waktu pagi saja, karena mengingat debat itu, saya agak susah tidur loh. Saya tidak tahu kalau Romo Cafe bisa gampang tidur ya puji Tuhan. Tapi kalau andai kata susah tidur berarti beliau memang sudah mengorbankan waktu. Karena kita baru ngomong panjang, itu perdebatan kan agak panas tuh. Lalu sebagai manusia normal ini kan kalau kita tidur masih terngiang-ngiang, pasti bolak-balik badan dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, yang terjadi sudah terjadi, ada banyak pelajaran di sana. Ya mau bilang bagaimana lagi, kita memang harus melakukannya.
Nah, kalau kita simak narasi-narasi sebelumnya yang sering dia sampaikan, nampak dia ini sebenarnya takut debat ya. Jadi Mel Atok ini lebih cocok khotbah ya, satu arah. Tapi kalau debat aslinya memang dia takut ya. Dari gesturnya sangat nampak dia ketakutan, dalam narasinya menunjukkan hal itu. Nah, sama siapapun dia takut ya. Pernah debat dengan Yonatan Nandar. Kita malah kasihan lihat pendeta Mel Atok, seorang gembala yang cukup dihormati di jemaatnya, tapi di hadapan Yonatan Nandar kasihan ya. Hanya dia ini yang terkait debat suka berlindung di balik persetujuan jemaat. Saya sangat siap debat tapi jemaat tidak setuju bla bla bla. Kan koplak namanya. Saya yakin ini nyari-nyari alasan aja ya. Kalaupun iya, mungkin karena jemaatnya paham gembalanya ini hanya bisa monolog ya, nggak bisa dengan tantangan. Atau mereka tahu gembalanya ini lemah dalam pengendalian emosi, sehingga kalau debat bukan menguatkan firman Tuhan, malah memperburuk keyakinan terhadap Kristen. Kan gitu ya. Bagi kita Muslim, ini tentu jadi pelajaran sangat berharga sahabat, bahwa jangan lagi menganggap Kristen itu satu. Enggak, Kristen itu banyak. Apanya banyak? Denominasinya, atau sektenya, atau alirannya. Ya, bahkan katanya ribuan denominasi di Kristen. Wah, luar biasa ya. Sangat-sangat banyak loh ya. Bahkan antara Protestan dan Katolik yang kita tahu itu adalah jemaat terbesar, itu ternyata beda agama. Dari Protestan ke Katolik atau sebaliknya, itu sama seperti pindah agama. Ya. Karena isi kitabnya beda, gerejanya beda, liturginya atau syariat peribadatannya beda, sistem kepemimpinannya juga beda. Ya. Yang sama, ya sama-sama percaya Yesus itu Tuhan. Dan sama-sama lebih 2000 tahun berlalu mereka nggak pernah sepakat gimana menjelaskan konsep ketuhanannya. Sama-sama bingung. Jadi, kalau mereka datang ke rumah kita, mempromosikan keselamatan, ngajak kita murtad masuk agama mereka, katakan pret ya. Ngitung jumlah Tuhan aja lebih 2000 tahun berlalu, sampai kiamat nggak akan selesai-selesai. Lah kok ngajak kita ikut agama begini? Ini kan sama aja menambah jumlah orang bingung di permukaan bumi, benar kan? Mereka mengiklankan sesuatu yang mereka juga bingung kalau ditanya.